Intinya kita di sini tuh ngobrol, osdol lah. Yakin nanti kalau kebakar sekian persen masuk ke dalam grade sekian, itu malah nggak sakit. Sarafnya kebakar soalnya. Jadi usar ke bawah itu 18 tahun. Usar ke atas sesuai akta kelahiran. Kelihatan soalnya, kelihatan. Bener. Nggak bisa disangkal. Nggak bisa disangkal, udah nggak bisa disangkal. Ya sentral kota mah dari dulu gak ada pam. Cuma nggak tahu lancar gaknya. Ini naik ngentut nggak ya sampai ke rumah? Ngomong apa kira jelas. Ngobrol nggak jelas itu ya Kadang penting. kadang penting. Ya itu tadi stress kontrol lah. Ya. Ngomong-ngomong kayak gini tidak cepat. Tidak cepat. Oke, selamat malam. Kali ini kami dari tim Sedulur Nanjak dari Semarang. Camping apa jenenge? Kosong. Camping ground Merbabu. Kita malam ini sedang di Pasar Growong, Pasang Growong. Camping ground Merbabu. Gini ya. Pasti ada yang bertanya, apa sih enaknya camping? Kenapa harus ke situ? Nanti kita bahas. Sebelumnya kenalkan dulu, saya Esa. Ini teman saya. Agung. Jeru. Ini Jeru. Oke, jadi sebenarnya sih nggak pengen basa-basi, tapi langsung ngobrol aja lah ya. Jadi ada sempat yang bertanya, sebenarnya apa sih enaknya camping? Kenapa harus camping? Dan kenapa harus di sini? Simpel sih. Kalau saya pribadi, kenapa harus camping itu ya, itu bentuk dari refreshing dari kami. Mungkin ada orang yang suka ke pantai, entah ke Dugem kali ya. Kali lo ya. Hidon. Sedangkan dari kami itu suka yang berbau-bau alam. Salah satunya ya di tempat ini. Lalu kenapa kita berada di sini? Karena belum pernah. Jadi masih penasaran. Kalau Mas Agung gimana? Pertama penasaran, yang kedua pengen nyoba hal baru, yang ketiga nggak mau capek untuk yang tinggi-tinggi. Nah, kalau yang nggak mencapai dari tinggi itu sebenarnya bukan Mas Agung sih. Mas Agung targetnya tuh puncak Merbabu kok. Kalau Jeru gimana Jeru? Ya karena ini sebagai suatu apa ya? Istilahnya itu kalau saya pribadi itu memang tidak ngejar Ketinggian. harus tinggi sekian gitu. Jadi Yang penting adem ya. yang penting bisa refresh, tempatnya dingin, bisa ngopi-ngopi, cukup lah bisa. Iya, sama buat api unggun ya. Biar hangat ya. Biar Angkat yang sehat itu api unggun, bukan angkat yang ditelan ya. Mabok nanti. Kita ngobrol apa ya? Setelah berada di sini itu ya rasa nyaman ya. Nyaman, bener nyaman. View-nya juga bagus, track-nya juga nggak berat. Untuk yang pemula sebelum pengen ngerasain seperti apa sih naik gunung, boleh kok kesini. Kalau aku sih setuju, sangat setuju. Ya itu basa-basi untuk pembicaraan kali ini. Intinya kita di sini tuh ngobrol, osdol lah. Osdol ya. Terus kenapa harus camping? Ya itu tadi. Bentuk refreshing kita tuh kayak gini. Dari penatnya kerjaan. Mungkin dalam pekerjaan itu kan beban kerjanya kan berbeda ya. Ada yang ada yang duduk di kantor, tapi otaknya kemana-mana. Tugasnya banyak maksudnya. Ada yang fisik. Nah, kalau salah satu bentuk orang refreshing bagi kami itu ya begini. Mungkin next time ya cari tempat lain. Pokoknya selama fisik masih kuat. Iya, selama fisik masih kuat,
masih bisa jalan, masih bisa bawa carrier, gas aja lah. Ya Mas Agung. Ini untuk masukan untuk yang kesini ya. Kalau ada yang mau kesini itu nggak usah ribet persiapan apa-apa, yang pasti persiapan fisik aja. Oh, Karena di sini tempat di sini itu dari base camp mereka sudah menyiapkan kelengkapannya, mulai dari tenda ada, SP atau sleeping bag ada, matras ada, pokoknya lengkap semua di sini. Tinggal bawa badan aja udah bisa naik, bisa camp di sini. Plus view-nya Merapi, belakang itu Merapi. jadi nggak usah perlu ribet-ribet sewa-sewa tempat lah kalau di sini. Sini tuh enak. Ya sewa tempat mas. Kan Sewa view-nya. peralatan maksudnya, Oh. sewa peralatan. Dan terjangkau, sangat terjangkau. Mau pesen nasi bisa. Bisa, Sangat tadi, bisa. Tadi tuh hujan ya ceritanya ya. Hujan. Tadi ceritanya hujan. Terus mau masak nasi, kok jangan males gitu ya. Iya. Kita tinggal kontak base camp aja. Diantar sampai sini nasinya. Kurang apa coba? Minyak goreng juga sama. Tadi diantar ke sini. Pesan api unggun bisa. Memang sih karena ini tempatnya baru jadi ya masih sedikit. Ini aja baru 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan berjalan per tanggal hari ini. Jadi ya mungkin kalau di waktu-waktu dekat ini ya sepi, kayak sekarang ini sepi. Malah enak sih, malah enak sepi. Gak usah khawatir, di bawah itu ada poskonya, tempatnya kru dari base camp itu ada yang standby di sini. Terus ngobrol apa lagi ya? Ya. Mungkin pengen curhat apa lah, curhat apa? Ini kan bebas di gunung. Mau curhat apa? Iya nih. Kan anak ini bingung. Gak usah bingung mas. Yang penting dilakoni urip, dijalani hidupnya saja. Penat kerjaan, ya pasti ada. Sedikit banyak pasti ada penat kerjaan. Harapannya sih kalau udah kayak gini nih jadi enak aja ya. Meringankan beban. Iya, Pikiran. meringankan beban pikiran, betul sekali. Karena selain dari beban kerjaan juga kita bertemu banyak orang, entah itu teman. Kalau saya ketemu pasien atau keluarga pasien itu kan tipikalnya orang itu beda-beda. Ada yang sabaran, diajak ngobrol asik juga ada. Ada yang baru datang langsung minta ini itu. Ya, itu wajar. Kalau Asik ya? iya, itu wajar. Bagi saya itu wajar. Karena ya tipikal orang beda-beda. Terus apa istilahnya itu bahasa awam ya. Cara mengatasi tingkat stresornya masing-masing dari panik itu kan bisa. Ya kita harus bisa menenangkan itu. Setelah kita pakai tenaga kita curahkan untuk hal-hal seperti itu, kita juga perlu ditenangkan. Nah, bener ya. Tapi yang positif. Jangan bikin orang positif dulu ya. Tapi kita yang melakukan kegiatan positif. Kalau di tempat seperti ini kan enak, hemat, irit biaya, lihat pemandangan alam, segar lagi, Sehat secara sehat fisik. lagi, iya, fisik dan pikiran, olahraga, iya, Olahraga. pikiran jadi tenang, iya. Cuman kalau memang nggak hobi, nggak seneng, ya bakal ngeluh, pasti. Capek lah. Iya, ada yang bilang capek, gendong, ini Ngantuk. tasku, tolong, aku ngantuk. Ada kayak gitu. Tapi setelah menjalaninya, lari paling depan. Aku sehat. Aku sehat, aku kuat, gitu katanya. Ada yang kayak gitu. Cuma ya itu tadi. Tinggal kita membawa situasi diri kita pada lingkungan yang kita hadapi, lingkungan baru terutama kan, kita kan juga baru kesini. Dimanapun lah, mungkin ke tempat yang sudah pernah didatengin lagi, itu juga sama. Capek pasti ada rasa capek, tapi yang pasti seneng. Kalau aku sih gitu. Nih Mas Jero gimana kalau Bro Jero? Iya kak, itu apa sih? Bukan capek kerja sebetulnya. Cuma mungkin orang itu kan ada kayak penat ya. Jadi
ya kayak anggap aja kayak rilis tekanan gitu lah kalau di istilah saya. Mungkin semua hal itu pasti ada kayak apa ya, titik jenuh lah, Iya. tapi bukan berarti harus ninggalin suatu apa apa ya, rutinitas tersebut gitu kan. Maksudnya, rutinitas itu biasanya artinya kalau dilakukan terus menerus itu jadinya nanti akan ketemu dengan titik jenuh, tapi juga tidak jadi pembenaran juga bahwa ketika jenuh itu harus ninggalin rutinitas tersebut gitu ya. Salah satu untuk apa istilahnya mengontrol jenuhnya itu ya sambil Stress kontrol lah ya. stress control itu Stress kontrol. bikin kegiatan baru yang apa ya, istilahnya suasana baru lah, Suasana baru positif, bikin refresh lagi, itu aja sih. stress lagi. Jadi kalau besok kerja pun atau menghadapi situasi rutinitas itu udah enak-enak aja gitu ya, nggak ada beban pikiran, ya, kurang lebih gitu lah. kurang lebih gitu. Kalau Mas Agung sendiri gimana Mas? Apa ya? Kebanyakan apa sih Mas? Minta apa sih? Ini minta anak orang. Minta anak orang. Ya udah diminta aja, samperin aja. Udah kan? Udah disamperin kan? Dijaluk gak gelem ya ditempel lah. Jadi lempil Malah kalau ini pun nih dari sekian tim itu ini nih yang masih single, bukan jomblo ya, single. Single visa pilih dia. Didoain aja, minta doanya ya teman-teman ya, biar acara minta anak orangnya sukses. Iya kan, kita pasti juga ngomong lah ke orang tuanya, minta baik-baik. Yang penting kan kayak dasar Dharma Pramuka lah Mas, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu sudah. Terus mana ya? Ini punya siapa? Ini punya siapa ini? Baru sadar loh Mas, baru nyadar. Nah, taruh aja, nanti buat makan. Terus planningnya nanti gimana ya? Gini, ada orang pernah tanya ke saya, Mas, selain oke lah dalam perjalanan pemandangan bagus, setelah sampai di atas bangun tenda, kan nggak ada hiburan ya, kalau di sini nggak ada hiburan. Terus hiburannya tuh apa? Ya kita bisa sharing, itu yang pertama sharing. Kita sharing-sharing sama tim yang lain, berbagi pengalaman itu jelas. Tapi kalau situasi sedang bagus, kita punya hobi fotografi, videografi. Nah, itu bisa kita pergunakan buat konten, buat foto-foto, bukan hanya selfie ya. Kan kebanyakan sekarang tuh banyak yang selfie gitu ya. Ya selfie sih iya. Cuma kan nggak bertitik berat ke situ. Istilahnya apa ya? Fotografi pun itu kan ada teknik dan ilmunya gitu. Saya nggak pernah belajar secara formal gitu, nggak pernah. Otodidak, nonton video gitu. Kita praktekinnya ya di tempat saya gini. Situasi gelap malam, pengen foto bintang, itu gimana? Yang pasti bisa kok. HP loh, ini pakai HP aja ya, bukan kamera ya. Belum mampu beli kameranya. Mahal rel. Yes, apik lah ya. Daripada kene HP kentang kok. HP ku insecure. Enggak lah. Bukan kentang ya. HP saya tuh kentung. Gede soalnya. Posturnya gede. Lama-lama punggung saya semakin panas. Enggak apa-apa Mas, masuk aja tuh. Yakin nanti kalau kebakar sekian persen masuk ke dalam grade sekian, itu malah nggak sakit. Sarafnya kebakar soalnya. Nggak bisa merasakan sakit ya. Udah Terus kebakar tahu dari Oh bukan, semua ya? bukan. Dia nggak bisa merasakan sakit karena sudah ada obatnya. Udah terobati dia. Iya udah terobati dia. Kurang apa coba? Tinggal minta orang tuanya kan, ke orang tuanya kan. Iya. Enak. Udah punya analgesik ya, alami. Tapi nggak pakai cayeng apa? Nggak pakai ya, nggak pakai. Ini Malu sama umur. umur baru 18 tahun.
Plusnya berapa? 11. Kalau saya sih masih muda mas, jadi pusar ke bawah itu 18 tahun mas. Pusar ke atas sesuai akta kelahiran. Kelihatan soalnya, kelihatan. Bener. Nggak bisa disangkal. Nggak bisa disangkal, udah nggak bisa disangkal. Lihat rambut aja kelihatan nanti. Kok udah ada putih-putihnya? Kena cat. Pengetahuan mas. Ini tadi hujan ceritanya. Nah ini lagi ada orang bilang, apa enaknya sih? Apa enaknya? Tiba-tiba hujan. Ya enak aja. Hadiah dari alam. Nah ada. Kan sudah tahu ya pasti ya. Hujan itu rezeki. Di saat hujan itu berdoa. Mudahkan lah. Ya dimudahkan. Alhamdulillah ya, dimudahkan. Waktu lapar pun berdoa, ya Allah, turunkanlah makanan. Teman saya masak loh. Ya ini. Enaknya di situ. Jadi tim itu yang penting kan kerjasamanya ya. Betul. Kompak harus kompak. Setiap orang itu punya kemampuan masing-masing di bidangnya. Masak bisa. Bawa barang berat bisa. Masang tenda bisa. Terus aku mau apa? Aku ngapain? Ada bagian fotografi. Oh, fotografi. Itu yang tidak bisa saya lakukan. Iya. Iya, soalnya kalau aku fotografi, aku pun nggak bisa jadi talentnya. Terus. Iya. Oh, jadi maksudnya biar nggak kelihatan di foto gitu ya? Iya enggak. Ya Oh, itu udah. dimasukin di akhir-akhir enggak. Di crop ya. Mungkin nanti dikasih tulisan Apa? fotografi by siapa. Udah cukup. Oh, iya. Orangnya yang mana nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa. Itu sering saya alami. Wah, sudah ngambil gambar sana sini, ngambil video sana sini. Begitu mau diedit, oh iya, Saya mana ya? saya mana ya? Sering itu. Ingatnya jadi ini perjalanan pulang. Ya wes, nggak mau gimana. Terus kalau dari sisi kerjaan, nah mau cerita masalah kerjaan enggak nih? Berbagi pengalaman aja. Enak aja. Bener kerja itu enak daripada nganggur. Wah, setuju sekali. Saya udah ngerasain nganggur tuh 6 bulan. Saya setahun. Saya tuh lulus kuliah 6 bulan nganggur. Lihat orang pada berangkat kerja, saya diam di rumah, nggak punya kegiatan. Akhirnya apa ya orang? Bahasa Indonesia itu apa ya? Kalau bahasa di daerah saya itu ngangsung mas. Apa itu? Ngambil air dari sumur dibawa ke rumah. Oh langsung. Iya. Tapi saat itu aku gini, berpikirnya itu positif. Aku masih nge-gym saat itu bawa gitu. Aku nge-gym ini. Bonusnya apa? Air dibawa masuk ke rumah buat kebutuhan sehari-hari. Tapi nggak keker. Capek iya. Capek enggak? Ya capek iya pasti capek. Tapi kan Maksudnya wong lurus susah banget gitu. ya gak usah disebut guys. Pada blurone lo ya, kita sama-sama blurone. Kalau dulu sih memang iya, tapi sekarang ini iya juga. Enggak sih, sekarang udah mendingan sudah ada PAM yang masuk di daerah saya ya. Tapi kalau di daerah yang dekat-dekat area sentral kota mah dari dulu udah ada PAM. Cuma nggak tahu lancar enggaknya. Punya sumur satu tapi udah nggak keluar lagi. Harapan diri Pak. Enggak keluar Iya, lagi. Mungkin ya mungkin. Dulu di pinggir jalan tuh ada banyak pohon mahoni itu banyak. Airnya banyak. Setelah Ditebang ya. ditebang karena untuk pelebaran jalan atau apa itu, pokoknya ditebang lah untuk akses. Airnya berkurang. Nah itu salah satu pentingnya menjaga keseimbangan alam yaitu simpel sih sebenarnya. Cuma ya itu kalau misalkan contoh lah kayak di gunung, salah satunya kan nahan longsor ya, bener kan? Tapi di sisi lain itu juga daya serap air ke dalam tanah loh. Jadi kalau asal main babat habis, tebang habis ya bisa banjir, bisa longsor. Kalau kemarau ya airnya pasti berkurang, pasti.
Nah, di sini tadi saya sempat ngobrol sama warga lokal sini yang kebetulan juga Karang Taruna sini ya, yang ngurus camping di sini tuh mata airnya bagus. Di saat kemarau panjang, Tuk bahasanya orang tok sini. ya, tok ya. Tuknya Mata cuma air satu tapi airnya untuk alhamdulillah. satu kelurahan ya kalau nggak salah ya. Satu desa. Satu desa atau satu kelurahan? Ya, satu desa desa, ya, ya, kelurahan, ya. bodoh aja. Oh iya. Iya. Oh, busuk. Iya. Kayaknya pelajaran geografi itu parah ini. Jadi karena di sini tuh lingkungannya masih terjaga. Di Merbabu ya teman itu mata airnya bagus, jernih, bisa langsung diminum tadi di area camp ini ya. Langsung minum air dari mata airnya itu berani, tidak takut sakit perut atau apa, enggak. Alhamdulillah aman sampai sekarang, dan airnya itu benar-benar jernih, bagus ini. Mungkin ya daerah lain kali ya. Ada sih, aku pernah dengar cerita, bukan cerita sih, lihat di YouTube video kalau nggak salah. Itu ada satu daerah Gersang, terus ada satu orang bapak-bapak yang sekarang udah kakek-kakek ya, sekarang dia nanam pohon beringin, kalau nggak salah beringin. Itu udah 10 atau 20 tahun kalau nggak salah. Dulu dianggapnya tuh orang ini kok nanam beringin ya. Bahkan non saya bapaknya tuh pernah bilang di videonya, saya dianggap gila. Tapi efek jangka panjangnya setelah itu pohon besar ya, air gampang. Itu salah satunya. Kalau kita yang nggak pernah yang lihat langsung kayak gitu ya paling air kan bisa beli. Ya kalau ada. Kalau habis Tidak semua daerah tidak semua daerah itu kaya air. kayak Iya. Kalau di sini kaya sini. Air. Tok ya namanya. Tuk lah. Tuk. tempatku ya tuh. Tok itu mata air ya. Iya. Sendang sama. Jadi kalau Beda-beda. Sendang itu Oh, ya, biasanya Sendang. sudah ada kayak apa? Tempatnya mandi. ya gitu-gitu kan. Dipisah nggak cowok ceweknya? Ya tergantung daerahnya kayaknya deh. Yang nggak dipisah di mana mas? kurang paham atau nggak mau menjelaskan? Kami ada beberapa yang Oh, ada. tergantung kultur. Iya, benar-benar setuju. Nah ini juga saya pernah punya pengalaman waktu kita camping bareng. Waktu itu kan saya bingung ya, mau naik gunung tapi pengen mandi dulu biar gak keringetan, maksudnya biar lebih seger lagi gitu. Ada orang lewat, tak tanyain, Pak, sendang yang bisa dibuat mandi yang sebelah mana ya Pak? Oh situ mas, gitu kan. Saya ngikuti arahnya, tak samperin, loh kok cewek semua? Ya kaget kan, terus saya balik lagi, Pak maaf, kok cewek semua ya Pak? Oh yang cowok yang sana mas. Lah aku dianggap cewek kali ya, ditunjukin langsung ke sana ya, diberi kesempatan untuk Bahagia. tapi enggak, untungnya enggak berkedip mas, Iya. enggak kedip dulu saya. Masih diampuni lah. Iya, maksudnya Bagian dari kilaf. Amin, kamu. tapi enggak, bukan yang vulgar gitu, enggak. Namanya sendang kan umum ya. Kaget aja tiba-tiba kok banyak cewek di situ, banyak ibu-ibu sama anak-anaknya. Ya pada duduk-duduk sih, enggak pada mandi. Yo. Sendangnya kan tertutup. Itu cuma di area depannya sendang itu, di depan bangunannya itu ada yang pada duduk-duduk gitu loh, kok cewek semua gitu. Saya balik lagi sama bapaknya tadi, ditunjukin, oh mas maaf yang cowok yang sana. Lah aku kan cowok pak, dipikir cewek kali. Kalau manggil, dipanggil mbak sering pakai mikrofon lagi, Mbak Esa. ngurus di kecamatan. Desa. Mbak Esa, tak samperin lah, maaf mas cowok, tapi mic-nya masih gini nih, cowok. Pada ketawa semua, biasa, udah kuat mental, jadi mentul. Sama lah. Nama aku kan juga itu tuh mas. Ima. Roto. Ini panggilannya Ima, Cewekan, jadi kata Ima nih ya, jangan salah dulu. Gojek Grab itu nek itu mesti ditunggu pesanannya ya kak. Kak kan bisa cowok cewek. Tapi ada yang mbak. Dan lebih banyak kan yang mbak. Ya, seneng hati ini aku milih seneng aja.
Mas Agung sendiri gimana Mas untuk kegiatan sehari-harinya Mas? Masih sibuk. Sibuk apa Mas? Target apa Mas? Targetnya banyak loh Mas. Sibuk mencari cuan dulu. Mencari cuan. Mencari cuan atau menjemput cuan? Ini kena ngentut enggak ya sampai ke rumah. coba aja lah nanti biar denger Wes. Wes. Ya mau tak pancing guyu gen tertutup untuk gua. Loh, walah, tapi ngomong ya Mas sampean. Tapi kan gak rungu. Oh, tapi tuh ngomong Mas. Sopan ngono. Oh, sopan amit ya, permisi. Ya, ya. Boleh. Ya, ngomong apa kira jelas. Ya intinya kita ngomong yang santai aja. Ya, seputaran ini ya. Seputaran alam. Muncak. Ya mungkin bisa Camping. dikasih tahu untuk besok yang nonton. Kalau mau gabung, kita jadwalnya berapa bulan sekali naik? Oh iya, kita tuh punya jadwal rutin. Jadi paling cepet Bisa dikatakan rutin ya? Iya bisa itu loh. Ini rutin loh. Rutin ya? Ini rutin loh. Tapi Rutin ya? semoga bukan rutinitas. Takutnya nanti bosen juga kalau rutinitas. Kalau rutinitas kan tiap hari ya, hampir tiap hari lah mendekati jarak yang berdekatan. Ini kan kita enggak. Paling cepat itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Paling cepat. Antara 3 sampai 5 bulan sekali lah. Itu harus sudah apa istilahnya? Mencuci otak kita yang positif ya, bukan mencuci otak yang lain-lain ya. Ya itu tadi karena stres kerjaan, stres menghadapi banyak orang. Bener nggak? Lo sing stres lu mesti ngajak aku. Waduh baik, Nggak stres. sama aja. Aku bahagia. Stres itu bukan berarti terus gila ya. Kadang orang bilang, orang ini stres, gila. Enggak. Stres itu kan ada dosisnya ya. Bener kan? Stres itu ada dosisnya. Nah, pas stres banget sih berarti ketinggian dosis gitu kan. Nah, jadi gitu ya teman ya. Jadi ngobrol nggak jelas itu ya Kadang penting. kadang penting. Kadang penting. Ya itu tadi. Stres kontrol lah. Iya. Stres kontrol. Ngomong-ngomong kayak gini tidak cepat. Tidak cepat. Ya nggak jelas gini tapi ya seenggaknya apa yang kita sampaikan itu ya memang benar apa yang kita rasakan. Jadi ya mohon maaf aja ya teman kalau ada kata-kata yang salah dari kami minta maaf. Kalau ada yang pengen bergabung kita di area Semarang ya, bisa kontak-kontak, nanti kita cantumkan aja. Yang pasti Kontak kita. nggak bakal capek-capek lah kita ya. Enggak, kita Wah, targetnya senang-senang bukan capek-capek. Seneng. Mungkin kalau yang pendaki-pendaki kuat fisik gitu ya, Wah. nyari tempat yang tinggi-tinggi. Wah, saya di ketinggian sekian ribu mdpl gitu kan. Kalau saya enggak, karena saya sadar diri. Kemampuan saya terbatas kawan. Karena buat Loh latihan, katanya berikutnya mau ke Rinjani. buat latihan fisik Aduh. itu makan waktu dan makan niat. Jadi kalau ke Rinjani itu butuh waktu yang panjang dan dana yang besar. Jadi gini, yang penting kita senang, tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya karena proposal itu Iya. kita perlu mengajukan ke RI1 itu ya. Tanda tangan RI1 itu penting. Ibu negara itu. Ibu negara itu pakainya setengah tinggi, lebih tinggi di atas kita. Iya. Kamu belum rasain. Ya nanti ya mikir kebutuhan ini itu bukan karena sudah menikah terus terbatas, enggak. Karena kebutuhannya itu pasti ada. Iya, Ada. Apalagi udah punya banyak. anak kayak kami ini Mas. Kebutuhan anak itu pasti diutamakan. Jadi budgetnya berapa? Kita cari yang Kalau budgetnya. Kalau misalkan pun kita diberi rezeki yang budget yang cukup ya untuk di tempat yang mungkin jauh atau tinggi, tapi tetap nggak kami lakukan. Fisiknya ya nggak kuat. Oh, kita itu nyarinya seneng. Ya intinya seperti itulah. Asalkan itu tempat masih kuat atau mampu kita datangi, dan cukup enak dan cukup. buat kita. Ya. Menurut Nah, kita maksudnya. menurut kami enak ya udah datangin aja kayak gini nih. Nggak usah terlalu yang muluk-muluk lah. Oke, gitu aja ya. Terima kasih sudah ditemani ngobrol pada malam ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nanti akan cantumkan kontak numbernya atau medsos kami ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman Semarang yang
berminat Gabut, untuk gabung gabut. atau mungkin keluar Semarang enggak apa-apa, pengen gabut pengen main, Nah, kontak-kontak aja enggak main. masalah, nanti kita atur jadwal. Ya, Jadi ya seperti itu sih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.